Ya, shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini saya mau membagikan sedikit renungan, sedikit sharing firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, perikopnya yaitu jangan memberi batu sandungan. Ayat ke-13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ya, di sini ketika saya mempelajari perikop ini, apa yang dikatakan oleh Paulus ini, ya itu adalah apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya. Apa yang dalam kehidupan kita, di mana kita berkomunitas, di mana kita tinggal, ya. Jadi ketika kita ketika kita berkomunitas, ketika ada orang yang mungkin dia sedang berbicara, sedang menyampaikan pendapat, ya kita tidak bisa menghakimi orang tersebut bahwa apa yang orang katakan tersebut itu salah. Ketika ada orang yang mungkin, kalau di sini kan tentang makanan dan minumannya, kalau kita melihat orang makan itu, itu salah. Ketika kita bilang, wah yang kamu makan itu gak baik, salah, ya kita tidak bisa beranggapan seperti itu, ya, dalam kehidupan kita berkomunitas. Jadi apa yang Paulus jelaskan di sini ini adalah apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya, dimana kita dimanapun kita tinggal, ya. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berkomunitas, kita harus bisa saling menghargai apa yang orang lain lakukan, ya. Kita harus bisa saling menghormati antara satu yang dengan yang lain. Kita tidak bisa menganggap bahwa diri kita yang paling benar, orang lain yang lakukan itu salah. Kita tidak bisa seperti itu, karena ketika kita beranggapan bahwa kita yang paling benar dan orang lain itu salah, itu akan menyakiti hati saudara kita, itu akan menyakiti
eh, orang yang lawan bicara kita, seperti itu. Eh, jadi apa yang dijelaskan Paulus ini bisa menjadi dasar bagi kita di dalam kita berkomunitas, di dalam kita tinggal, ya, seperti itu. Jadi kalau kita memang benar-benar kita itu hidup dalam Tuhan, hidup dalam Allah, kita itu harus bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dimanapun kita berkomunitas, ya. Jadi ketika kita di rumah, kita di gereja, dimanapun kita, satu atau dua orang, kita harus bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang tersebut, ya. Jadi ketika ada orang yang berbicara dengan kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut, karena itu akan menyakiti hatinya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi kita harus bisa saling menghargai orang yang berkata kepada kita harus bisa menghargai orang yang kalau di pelajaran PPKN di sekolah-sekolah itu kan kita harus bisa saling menghargai orang yang lebih tua dari kita, seperti itu, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini benar-benar menjadi dasar bagi kita, di mana kita sebagai mana mestinya kita sebagai warga negara, ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa saling menghargai, kita tidak bisa saling menganggap bahwa kalau kita itu yang paling benar, orang lain itu salah, ya. Karena kalau memang benar-benar kita itu warga kerajaan Allah, kita itu harus hidup dalam kebenaran, kita harus mendatangkan damai sejahtera, dan kita harus bisa mendatangkan sukacita. Nah, ketika saya mempelajari perikop ini, saya dibawa ke Roma pasal 14 ayat 17, itu kan berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika saya belajar ini, kalau saudara mau belajar itu nanti ada terjemahan sehari-harinya, saudara bisa cari di internet, itu ada terjemahan itu berkata seperti ini. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makan dan minuman bukanlah hal yang penting, tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Nah, jelas sekali dikatakan kalau kita benar-benar warga kerajaan Allah, kita harus hidup benar, kita harus berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Nah, bahkan di perikop ini di ayat yang ke-18 itu juga dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia, ya. Jadi ketika kita sedang berkomunitas, kita sedang di rumah, kita sedang berbicara, mungkin kita sedang bicara dengan tetangga kita, ya, tetangga kita sedang ngomong seperti ini seperti itu, kita harus bisa menghargai mereka, kita harus menghargai, menghormati apa yang dia katakan, ya. Karena ketika tetangga kita sedang ngomong seperti ini dan kita malah salah, kamu itu salah, yang benar itu aku, seperti ini. Nah, itu bisa membuat perpecahan dalam kehidupan kita dalam berkomunitas, ya. Jadi kalau memang benar-benar kita itu warga negara, kita itu memang benar-benar warga kerajaan Allah, kita harus bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dimanapun kita berada, ya. Puji nama Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah apa yang firman Tuhan yang ada di Roma 14 ini bisa menjadi bekal buat saudara, bisa menjadi bekal bagi saya dimanapun kita berkomunitas sebagai warga negara. Kita harus bisa saling menghargai dan kita harus bisa saling menghormati, karena kunci dari bahwa kalau kita warga kerajaan Allah, kita harus bisa menghargai sesama manusia. Kita harus bisa saling menghormati. Kita harus menghargai sesama manusia dulu. Harus bisa saling menghargai sesama manusia dulu. Baru kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.